Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor. Solusi untuk gangguan gerak Anda. Pada diskusi kali ini kita akan mencoba memahami atau mengerti tentang fenomena yang ada dalam dunia terapis pijat khususnya, terutama saat kita membaca atau mendengar beberapa iklan promosi dari terapis-terapis yang terlalu bersemangat mungkin ya, terlalu overconfidence. Pada iklan-iklan itu mereka menyatakan bisa mengobati segala macam penyakit, baik penyakit medis atau non medis. Itu biasanya sebuah statement yang sering kita lihat, sering kita baca pada promosi, baik itu melalui selebaran atau spanduk dan lain sebagainya, yang ini menurut saya sangat mengganggu, sangat tidak mendidik. Oke lah, dalam iklan ya, dalam promosi boleh saja kita menyatakan hal-hal yang bombastis. Tapi dalam dunia informasi sekarang, seharusnya hal itu tidaklah terjadi. Kenapa? Kenapa kok saat ini, pada pertemuan kali ini saya mengutarakan masalah yang sensitif ini? Karena saya menjadi korban adanya seorang penderita yang datang ke tempat saya berpraktek dengan keluhan yang sangat tidak mungkin untuk diterapi secara fisik ya. Dalam hal ini saya terapi pijat. Penderita tersebut datang ke tempat saya dengan gangguan kanker. Dia menderita kanker di area kepala, mungkin itu kanker otak cukup besar. Datang ke tempat saya dan menyatakan meminta bantuan saya untuk mengobati penyakit beliau. Dan pada saat saya menjelaskan hal itu tidak mampu diobati dengan teori pemijatan, mereka malah marah-marah gitu loh. Jadi mereka malah menyalahkan saya. Katanya saya tidak mau dan lain sebagainya. Padahal dalam dunia terapis hal-hal itu memang tidak bisa. Mereka terpengaruh tentang iklan itu kan katanya bisa mengobati segala macam penyakit dengan metode-metode mereka. Mereka pun mencoba datang ke sana kemari dan lain sebagainya, tetapi hasilnya juga nihil. Beliau datang ke tempat saya karena mendengar juga dari orang lain yang pernah berobat ke tempat saya dengan gangguan yang mirip, tetapi dengan kasus yang berbeda. Di sini saya akan mencoba memaparkan seperti apa sih, mampukah seorang terapis menyatakan itu atau boleh gitu ya, boleh saja, tapi itu sangat tidak mendidik. Sebagai terapis pijat kita harus memahami secara teoritis, secara pengetahuan global tentang kemampuan diri sendiri, kemampuan pemijatan itu seperti apa. Dalam kehidupan modern seperti sekarang,
kesehatan itu dinaungi, dilindungi oleh, kalau di negara kita, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kalau dalam tingkat dunia ada WHO, World Health Organization gitu ya, katanya begitu. Menurut WHO, penyakit yang bisa dibantu disembuhkan dengan metode pemijatan, baik itu akupresur atau topung, lain-lain sebagainya, secara keseluruhan itu berjumlah 461 penyakit. Cukup banyak. Kalau disebutkan satu persatu itu mungkin punya list yang sangat banyak ya. 461 jenis penyakit yang bisa diobati dengan metode pemijatan, metode terapi gitu ya. Tetapi apakah yang 461 itu mencakup keseluruhan dari penyakit yang ada di dunia ini? Menurut WHO yang saya baca, jumlah seluruh penyakit yang ada di dunia sudah dikenal ada sekitar 8.300 penyakit. Jadi seorang terapis pijat hanya mampu berapa? Sekitar 8 sampai 9% ya, itu dari jumlah itu tadi. Hanya sekitar 9% dari keseluruhan penyakit yang ada di dunia. Jadi sangat sedikit. Tetapi jumlahnya cukup banyak. Ada 461 jenis penyakit. Jadi menurut saya seorang terapis tidak tepat jikalau mengiklankan dirinya mampu mengobati segala macam penyakit. Jadi ini sangat tidak logis. Dari 461 jenis penyakit yang bisa diterapi dengan pemijatan dan metode fisik gitu ya, terapi fisik, itu tidak semuanya bisa disembuhkan dengan mutlak. Artinya ada tingkatan. Menurut edaran dari WHO, untuk jenis terapi seperti ini dibagi menjadi tiga golongan. Yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang bisa disembuhkan dengan pemijatan mutlak. Jadi tanpa bantuan terapis yang lain, beberapa penyakit mampu diobati dengan metode pemijatan. Cukup banyak. Selanjutnya ada golongan yang kedua, adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan pemijatan. Tetapi pemijatan ini masih berfungsi mutlak. Jadi kalau dalam persentase mungkin dia sampai 70% mampu mengobati, dan yang lainnya masih memerlukan bantuan metode pengobatan yang lain. Jadi masih membutuhkan obat. Tapi penentu tetap pada proses pemijatan. Ada lagi golongan yang ketiga, yaitu di mana terapi pijat hanya berfungsi sebagai penunjang. Sebagai penunjang pada pengobatan lain yang utama. Jadi dari sekian banyak penyakit yang bisa diobati, kita masih membagi beberapa menjadi golongan-golongan yang saya sebutkan tadi. Jadi marilah teman-teman terapis dan lain sebagainya
bertindak bijak. Oke, kita mencari rezeki di sini, mencari penghasilan di sini, tetapi sebaiknya kita berpikir logis, menyampaikan informasi secara terbuka agar pasien atau penderita memperoleh pengobatan yang tepat. Jadi kemana dia berobat? Di sini saya mengajak semua terapis mengutarakan informasi kesehatan secara terbuka agar kita bisa membantu menyehatkan negeri ini dengan metode yang tepat. Jangan terlalu overconfident tanpa pengetahuan kadang-kadang ya. Jadi inilah dunia kita, dunia Indonesia yang masih tidak tertata untuk jenis ini. Sebaiknya sebagai terapis kita mencoba menjelaskan di mana posisi kita mampu membantu, di mana teknik pengobatan yang lain yang mampu mengobati itu. Jadi keterbukaan, karena dengan terbuka ini justru kita akan dihargai oleh orang lain, karena kita tidak menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Pada saat terapis mengutarakan secara jelas, secara gamblang, maka akan muncul penghormatan yang baik. Karena jikalau kita menjanjikan berlebihan, lantas terapi yang kita lakukan gagal, justru itu akan merendahkan para terapis. Sampaikan secara wajar, secara terbuka, rasional, berdasarkan sains, berdasarkan ilmu pengetahuan yang mencukupi. Jangan jumawa. Karena bagaimanapun juga sombong itu salah satu sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi mari kita membuka diri, menjelaskan wawasan kepada para penderita. Semoga kejadian yang menimpa saya secara pribadi tidak berulang di tempat Anda semua. Salam sehat untuk Indonesia. Terima kasih. Saya Mukti Wibowo.